Satu, dua, tiga. Bayangkan jika negara Anda sedang mengalami krisis, namun pemerintah hanya memikirkan nama baik, dan nama baik. Oleh mengapa? Mari kita kontekstualisasi dulu dunianya. Bayangkan sebuah negara di mana terjadi kondisi krisis yang mengancam bahaya keselamatan masyarakat, dan jika tidak cepat diselesaikan hanya akan memperburuk keadaan. Baik pemerintah yang tidak bisa lagi menjalankan pemerintahannya karena keterbatasan anggaran, atau ketidakstabilan dan bentrok yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri. Padahal, dunia yang begitu kapitalis memaksa negara-negara untuk bisa memanfaatkan dan memenuhi kebutuhan pasar global, bukan? Ada dua kata yang ingin saya definisikan, yaitu kondisi krisis, di mana indikasinya adalah tidak stabilnya perekonomian akibat inflasi, defisit negara, ketidakmampuan membayar hutang, dan lain sebagainya, dan kebijakan ekonomi radikal di mana pemanfaatan seperti pemanfaatan pekerja anak di bawah umur, hingga scene industri seperti menjual senjata atau alkohol. Adapun hipotesis masalah pada status quo, yaitu krisis negara yang mengancam keselamatan banyak orang. Negara memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk melakukan kebijakan ekonomi radikal, tapi terhambat. Kenapa? Karena adanya stigma masyarakat yang melarang hal tersebut. Adapun kegagalan mekanisme pada status quo adalah, pada status quo, pemerintah akan kesusahan dalam menjalankan dan mempertahankan integritas negara, karena permasalahan utama datang dari anggaran atau karena krisis tersebut. Namun, mereka terhalang untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang secara objektif bernilai dan berpotensi sangat baik bagi perbaikan krisis oleh stigma masyarakat. Ajaran budaya atau keagamaan yang menjadikan ekonomi radikal immoral pada negara tersebut. Pemerintah tidak bisa melindungi jika hanya mementingkan legitimasi politik ketimbang integritas negara. Sehingga dalam kondisi krisis, kami akan mengizinkan negara untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal. Adapun karakterisasi yang ingin kami bawa, yaitu yang pertama, masyarakat, di mana kondisi krisis yang berpengaruh pada kestabilan negara, mereka berusaha untuk bertahan hidup. Namun, kalau nggak dilindungi, hanya akan memperburuk keadaan ekonomi. Adapun pemerintah, di mana mereka menjalin kontrak dengan masyarakat untuk melindungi dan mensejahterakan. Jika tidak bertanggung jawab, maka hilangnya integritas negara karena krisis sensitif terhadap waktu dan perlu diselesaikan secepat mungkin. Adapun konsep, yaitu kebijakan ekonomi radikal, di mana menjadi ilegal di status quo karena penilaian subjektif, stigma masyarakat, dan hal tersebut baik karena bersifat sementara dan dipastikan ada pasar globalnya. Kami percaya bahwa dengan menerapkan ekonomi radikal adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam menyelamatkan sebuah negara dari krisis. Maka kami mendukung mosi tersebut. Adapun beban pembuktian yang ingin kami buktikan adalah mengapa proposal kami dapat menyelesaikan permasalahan utama di status quo, yaitu krisis, mengapa menerapkan kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara moral, lalu mengapa menerapkan kebijakan tersebut dapat berdampak baik kepada perubahan sosial. Adapun mekanisme yang ingin kami bawakan, yaitu kami akan menerapkan kebijakan ekonomi radikal setelah memastikan bahwa negara mengalami indikasi krisis yang saya jelaskan di awal tadi, sehingga menjadi masalah utama negara yang perlu difokuskan dan diselesaikan segera. Dengan penimbangan tetap memperhatikan aspek-aspek yang melindungi keinginan individual dan hak-hak lain yang bersangkutan dengan keselamatan masyarakat. Hal tersebut dapat diterima kenapa? Karena tidak ada hukum yang pasti tentang minimal umur legal seseorang untuk bekerja. Di beberapa negara, khususnya negara maju, menetapkan batas umur maksimal minimal 21 tahun. Sedangkan paling minimal di negara lain, contohnya Indonesia, adalah 17 tahun. Itu pun karena harus menyelesaikan pendidikan minimal target SMA, tingkat SMA. Nyatanya, negara yang sangat mungkin mengalami krisis adalah negara-negara berkembang tersebut dengan piramida penduduk ekspansif atau lebih banyak anak mudanya, karena mereka lebih suka berkeluarga ketimbang berkarir, yang sudah melewati usia produktif, yaitu 15 tahun. Untuk penjualan barang-barang seperti alkohol memang ditolak oleh agama, tetapi fokus pemerintah adalah mengekspor untuk dikonsumsi oleh negara lain, bukan negaranya sendiri. Sehingga akan ada asas legalitas yang menurunkan minimum usia pekerja yang dianggap anak-anak tadinya pada awalnya. Dan produksi senjata atau alkohol yang difokuskan pada ekspor ke negara lain, sehingga resource baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dan sudah dimiliki. Pada akhirnya akan memperbaiki anggaran sehingga tidak perlu lagi melakukan kebijakan demikian, yang dimana nantinya integritas negara akan bertahan dan legitimasi politik pun akan kembali jika negara bisa stabil kembali. Adapun disclaimer yang ingin kami nyatakan adalah kami akan menerapkan kebijakan dengan secepat mungkin, namun masih memperhatikan aspek seperti keinginan individual atau keselamatan
nyawa dan hanya diterapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya sampai dirasa indikasi krisis hilang dan memberhentikan kebijakan tersebut. Adapun dua argumen yang ingin kami bawakan, yaitu integritas negara dan yang kedua tidak ada perubahan sosial yang buruk. Yang dialami sekarang adalah masalah krisis di mana ini mengancam integritas negara untuk tetap dijalankannya pemerintah dan keteraturan sosial. Hal tersebut mungkin terjadi di status quo karena indikasi seperti inflasi, defisit anggaran, ketidakmampuan membayar hutang, dan lain sebagainya ini berbahaya jika tidak bisa diselesaikan karena tidak ada lagi yang bisa diselesaikan oleh pemerintah sehingga akan muncul ketidakteraturan dalam masyarakat untuk bertahan hidup, maka pemulihan ekonomi krisis akan terpenuhi dengan membeli kasus kami dengan mekanisme yang kami bawakan sebelumnya. Meskipun skenario terburuknya atau yang dianggap lawan adalah dicap buruk pemerintah kalau menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan stigma masyarakat, ini hanya bersifat sementara karena lebih baik melindungi dulu untuk bisa dihormati dan bukan sebaliknya untuk mencapai keduanya, melindungi dan dihormati. Bukan sebaliknya dihormati dulu untuk bisa melindungi karena keterbatasan anggaran tersebut. Argumen saya yang kedua yaitu mengapa ini dapat terjustifikasi karena pemerintah tetap akan memperhatikan hak-hak individu dan keselamatan masyarakatnya. Ormas agama atau ormas perlindungan anak tetap boleh menggunakan pendapat mereka dengan kebijakan tetap dijalankan namun disesuaikan dengan berbagai pertimbangan seiring dengan berjalannya waktu. Dan sebelum sampai pada akhirnya mereka menjadi berubah, kebijakan ini sudah dihentikan. Jadi nilai stigma masyarakat atau moral tetap ada sebelum terinternalisasi dengan teknik behaviorisme. Jika Dewan Juri tidak membeli kasus kami, maka kemungkinannya apa? Mereka hanya akan menerima keadaan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan dan menciptakan nihilisme yang dimana itu buruk, bukan? Atau ketidakteraturan masyarakat akibat kriminalitas tinggi. Dipandang buruk dunia pun juga tidak apa-apa. Toh pasarnya ada di negara lain yang mau membeli senjata, membeli alkohol, dan pemerintah lebih memilih untuk mencari cara untuk melindungi masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kami dapat memenuhi beban pembuktian kami sehingga argumen kami berdiri dan kami bangga menjadi pemerintah. Terima kasih.